Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Selamat pagi adik-adik penggalang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar materi kepramukaan. Nah, materi pramuka hari ini yaitu kita akan membahas tentang sejarah bendera merah putih. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalian simak dengan baik materinya ya. Oke, halo adik-adik penggalang. Sudah siap belajar hari ini? Sudah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah bendera merah putih. Oke, adik-adik penggalang, apakah kalian tahu asal-usul merah putih yang kini dipakai untuk warna bendera di beberapa kawasan Asia Tenggara, termasuk di kawasan negara kita, yaitu Indonesia? Nah, jadi asal-usul merah putih ini berasal dari mitologi Austronesia. Merah dimaknai sebagai tanah dan putih yang berarti langit. Apa itu Austronesia? Nah, Austronesia itu adalah rumpun bangsa dan bahasa yang tersebar dari Taiwan dan Hawaii di ujung utara sampai Selandia Baru di ujung selatan, serta dari Madagaskar di ujung barat sampai Pulau Paskah di ujung timur. Nah, Kepulauan Nusantara ini termasuk dalam rangkaian ini. Nah, sehingga disebut dengan mitologi Austronesia. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah merah putih dalam sejarah negara Indonesia. Nah, jadi pada zaman kerajaan di Nusantara, bendera atau panji-panji kebesaran dengan unsur warna merah dan putih itu juga kerap digunakan, salah satunya oleh Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Nah, sebelum zaman Kerajaan Majapahit ini, tulis Ubed Jubaidi dalam buku Taklukan Syarat-syarat Kecakapan Umum Pramuka Penegak Bantara Laksana tahun 2018, kemudian Kerajaan Kadiri atau Kediri pada tahun 1045 sampai dengan 1222 Masehi juga telah memakai lambang merah putih ini loh. Nah, pada masa perjuangan melawan penjajah Belanda atau VOC, pasukan Pangeran Diponegoro juga mengibarkan panji merah putih dalam Perang Jawa. Pada tahun berapa? Nah, pada tahun 1825 sampai dengan 1830 di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Begitu pula dengan bendera Perang Sisingamangaraja 12 tahun 1876 sampai dengan 1907 di Tanah Batak, Sumatera Utara. Selanjutnya, memasuki abad ke-20 atau era pergerakan nasional, bendera dengan warna merah dan putih berkibar saat pelaksanaan Kongres Pemuda II di Batavia atau di Jakarta pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Nah, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, Fatmawati yang merupakan istri dari Insinyur Soekarno adalah yang menjahit bendera merah putih untuk dijadikan bendera. Nah, bendera sejarah ini seringkali disebut dengan Sangsaka Merah Putih yang akhirnya dikibarkan dalam upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi siapa tokoh yang menjahit bendera merah putih? Siapa? Ya, Ibu Fatmawati. Nah, Sangsaka Merah Putih ini pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati pada tahun berapa? Ayo, ada yang tahu tidak? Tahun 1944 dengan bahan katun Jepang berukuran 276 x 200 cm. Nah, saat Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih, kala itu ia sedang mengandung. Nah, tahukah kalian bahwa Sangsaka Merah Putih terakhir berkibar pada tahun 1968 karena robek, sehingga digantikan dengan bendera duplikat yang terbuat dari bahan sutra. Nah, pada tahun 1969, Sangsaka Merah Putih disimpan di Istana Merdeka.
Nah, bendera asli dipindahkan dari Istana Negara ke Monumen Nasional sejak 20 Mei 2007, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, bendera merah putih atau sangsaka merah putih pertama kali dikibarkan di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, kediaman milik Presiden Insinyur Soekarno pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, kedudukan bendera merah putih. Bendera merah putih mempunyai kedudukan yang khusus sebagai bendera negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 yang berbunyi bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Nah, selanjutnya juga bendera merah putih mempunyai kedudukan yang diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Nah, bendera merah putih juga melambangkan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk dapat terlepas dari penjajahan Belanda. Bendera merah putih dikibarkan setiap hari di tempat-tempat khusus, di kantor-kantor, di sekolah, di kantor pemerintahan, di wilayah terluar dari Indonesia, dan lainnya. Nah, bendera merah putih juga dikibarkan setiap hari-hari besar nasional. Nah, mengapa kita harus mengibarkan bendera merah putih? Nah, bendera merah putih dikibarkan agar dapat menghargai jasa-jasa para pahlawan yang sudah berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Baik adik-adik penggalang, sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Mari sama-sama kita lafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.